Wahid Pekanbaran, Polemik Sindo Degenerator, bersama saya bos Anda, Pangeran Ahmad Nurdin, langsung dari Warung Daun di Cikini, Jakarta Pusat. Hari ini kita akan membahas tema yang sudah menjadi tema yang sangat besar beberapa bulan terakhir dan meledak di sekitar 2 minggu terakhir. Kita akan membahas topik Freeport bikin repot. Kita tahu Freeport adalah salah satu tambang emas terbesar di Indonesia dan juga terbesar di dunia, dan selalu dari sejak awal berdirinya selalu mengundang kontroversi, dan seminggu dan 2 minggu terakhir ini kontroversi itu makin besar dan juga menyeret banyak public figure di Indonesia. Untuk itu kita juga akan menghadirkan 5 narasumber yang sangat berkompeten untuk berbicara masalah Freeport ini. Yang pertama saya akan menyapa Bang Effendi Simbolon, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Radio Indo Wijaya Depok. Nah, oke, mantap sekali Pak. Yang kedua saya akan menyapa Bang Inas Nasrullah, anggota DPR RI dari fraksi Hanura. Selamat pagi Bang Inas. Selamat pagi. Kita pagi-pagi sudah kita minta kumpul sini semuanya. Dan selanjutnya saya akan menyapa mantan Dirjen Minerba dan Panas Bumi, Energi Panas Bumi SDM, Bang Simon F. Semiring. Selamat pagi Bang Simon. Selamat pagi para pendengar yang terhormat. Pagi Bang Simon. Ini semuanya saya panggil Bang saja, sama datang. Ya. Dan jika kita masih menunggu 2 pembicara yang lain, saya masih menunggu Pak Bang Fadlizon, Wakil Ketua DPR RI dan sedang dalam perjalanan, dan juga Bang Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Nih, kita tahu belakangan ini sudah seminggu terakhir makin panas isu Freeport ini, dan juga sampai beberapa pejabat publik ini terseret-seret namanya, bahkan sampai ada yang diminta untuk mundur, ada yang mulai diisukan masalah pidana dan lain-lain. Ini menjadi isu yang sangat besar. Tapi sebelum kita membahas isu politiknya, saya ingin tanya dulu ke Bang Simon sendiri. Bang Simon, Freeport, kita kasih judul Freeport bikin repot. Apakah memang Freeport ini sebenarnya, Freeport ini kan memberikan banyak hal mungkin ke Indonesia. Tapi sebenarnya bagaimana sih idealnya Freeport ini menjalankan bisnis di Indonesia, dan apa sebenarnya keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan? Baik, saya kira pertanyaan jadi dasarnya itu kan pelaksanaan undang-undang minerba. Iya, minerba. Itu kan dasarnya. Betul. Kemudian ini semua kan berangkat dari situ. Jadi saya ceritakan aja Pak Fili. Jadi saya akan pikir belanja dari pemerintah. 3,5 tahun kita membahas undang-undang. Dan ingat, konsep undang-undang RUU itu datang dari pemerintah. Ini hasil ini sudah 100% berubah semua. Dan setiap perubahan saya bawa ke pimpinan saya, dan itu pimpinan bawa kepada pimpinan dia lagi kan, ya kan begitu. Sehingga muncul ini 3,5 tahun. Dan saya mengatakan ini adalah produk, bukan karena saya ya, produk yang memang sangat-sangat dikritisi oleh anggota DPR pada saat itu. Oke. Dan sangat bagus menurut saya, dan yang membuat anggota-anggota DPR muncullah ini. Apa semangatnya? Kita kembali ke semangat kedaulatan. Makanya di sini tidak ada lagi sistem kontrak kan. Tetapi untuk membuang atau menghilangkan sistem kontrak secara hari ini juga nggak bisa. Kita hormati kontrak-kontrak sampai habis, sudah ada, dikatakan sampai habis masa berlakunya. Nah, diperintahkan lagi, supaya tahu legal, saya kasih waktu dalam tempo 1 tahun, isi kontrak itu disesuaikan dengan isi undang-undang ini, sehingga pemerintah dengan para kontraktor harus mengabulkan kontrak yang sudah ada. Inilah yang tidak terjadi sampai sekarang. Harusnya kan 2010 sudah rampung. Anehnya 2012 ada Menko, pada saat itu Menko Perekonomian mengajukan kepada SBY sebagai bentuk tim perunding yang dikutai oleh Menko. Saya bilang ini membohongi SBY dong. Dikasih 1 tahun, dikasih lagi konsep, sehingga dikasihlah waktu itu oleh Kepres. Tim ini bekerja sampai 15 Desember, tidak juga berhasil. Nah, apa yang terjadi? Ya pencitraan, supaya saya yang disebut menabrak undang-undang ini bikinlah MOU. Hasilnya kan ini produk hukum
yang dibikin oleh pemerintah sebelumnya itu kan salah. MOU itu apa sih? Ya. Nggak ada itu. Nah anehnya kenapa pemerintah sekarang melanjutkan itu? Sudah 2 kali perpanjang MOU itu kan? Ya. Itu sebenarnya saya tulis sebelum di bisnis. Terus sekarang kembalikan ke undang-undangnya kan. Tanya sekarang, apakah undang-undang tidak bisa menyelesaikan? Bisa kan Pak? Tidak bisa. Cuman PP-nya turunannya anggaran. Oke. Itu masalahnya. PP 23, mungkin PP 24 tahun 2012, yang terakhir PP 77. Masa durasi ditentukan investasi 50%. Ya. Tiba-tiba PP 77 seminggu sebelum SPLX muncul PP 77 keluar. Kalau underground bisa investasi 30%. Sekarang saya tanya, kekuatan apa nasional kalau hanya 30%? Ya. Gak ada kekuatan apa-apa itu. Berarti kan hanya mau komentar dia. Ya. Dan dari dulu pun investasi sudah 51% kok. Sudah jadi standar Itu kontrak ini yang namanya Nuno 51%, KPC 51%, Alumni 51%, semua 51%. Kenapa ini ada istimewanya? Ya. Berarti kan saya mengatakan saya nggak bisa lihat tapi saya bisa cium dong. Oke. Kan begitu. Nah itu kita luruskan dulu. Nah akhirnya permintaan kita sebenarnya kan kalau Freeport meminta perpanjangan kontrak karya melawan undang-undang. Yang bagus itu adalah oke, kita amandemen kontrak ini sampai 2021. Amandemen dulu dong. Ya. Bahwa isinya nanti di amandemen itu mengatakan tahun 2001 kami ingin menambahkan investasi. Boleh nggak kita bikin wording di situ ya? Nanti kami bisa memohon dong IUBK. Oke. Kan harusnya cantiknya begitu. Ya. IUBK karena sesuai undang-undang. Tapi kalau Freeport meminta perpanjangan kontrak, mimpi lo. Kan begitu, dalam undang-undang kan boleh. Makanya harusnya pemerintah nggak usah, nggak bisa selesai. Jangan jawab panjang-panjang dong. Ya. Kalau kita lihat sekarang isi surat itu, panjang benar penjelasannya. Bingung kita. Karena melanjutkan yang harus tidak bisa itu justru jadi masalah Bang Eko. Itu yang saya bilang. Nah, satu contoh yang bagus ya. Ini peringatan kita. Kalian kan sudah dapat surat teguran dari Dirjen kan? Ya. Di situ kan ada poin. Freeport mengatakan bahwa dia tidak tunduk pada undang-undang minerba. Kalau saya pemerintah langsung termin, langsung termin. Itu memungkinkan kita tahu Iya, karena kontrak karya sendiri pasal 23 ayat 2 mengatakan kerjasama antar pihak perusahaan setiap saat akan tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Kontrak itu sendiri mengatakan begitu. Jadi boleh kita quote, kami melanggar pasal 23 ayat 2. Warning, peringatan pertama, peringatan kedua, tidak mau terminasi pihak. Bawa arbitrase, bawa, nggak apa-apa. Arbitrase kan bukan undang-undang Amerika yang dipakai, undang-undang Republik Indonesia. Walaupun depannya mungkin di London atau di Amerika nggak apa-apa. Oke. Itu loh, ini hanya sebagai penyegaran bagi kita, bagi saudara saya dan si Bolon supaya dirimain kembali. Oke. Ya. Jadi intinya kan sekarang, mari kita kembalikan kepada undang-undang. Sebenarnya PP 77 yang mengatur 2 tahun tidak benar. Di kontrak itu kata at any time dia bisa mengajukan. Nggak apa-apa, nggak salah dong mengajukan. Tetapi kan tidak ada keharusan kita bahwa harus. Itu loh, itu kuncinya. Jadi bahwa dia sekarang meminta bahwa saya mau invest segini, oke, masukkan dulu. Masukkan rencana produksimu, rencana pengelolaan investasimu, rencana pengadaan barang segala macam. Masukkan dulu. Baru kan oke. Yang penting kan oke, kita minta ini loh. Bahwa kita harus melaksanakan pasal 33. Ini poin terakhir saya akan dari segi data ini, apa yang kita peroleh, ya net profit itu negara ini dapat 35%, dia dapat 65. Sekarang kita balik dong, kita yang 65 dia 35, itu baru, itu nggak aneh. Dia minyak perusahaan-perusahaan Amerika semua bagi hasil 85 15 65 35. Kenapa mereka bisa gitu? Kenapa ini nggak bisa? Jadi sebenarnya nyawa daripada undang-undang ini mengembalikan kedaulatan kita dan mengembalikan pasal 33 itu supaya penerimaan negara itu jauh lebih besar daripada penerimaan mereka gitu. Bang Simon, apa sih yang membuat Freeport sedemikian istimewa? Beginilah ya, saya sih mengatakan selalu Freeport pergi tidak ada pengaruh
bagi nasional itu ibarat aja satu ember air di bungkel laut. Itu kan sempat ada menteri Kita ini ditakut-takutin aja. ya, sempat ada satu menteri mengatakan kalau Freeport luar bisa runtuh ekonomi. Apakah memang Apa yang rusak? Dia kan penerimaan kita dari dia, ini ada data ini, rata-rata 35% itu kita hanya menerima ya, menerima itu net profit bagi pemerintah ya, itu 2012 2 miliar satu. Saya tanya kau, 2 miliar dolar itu hilang apa bumi ini runtuh? Emang kita berhitung gitu. Sekarang Pak, nanti Pak ini penghematan APBN berapa? Lebih dari sini kan? Boleh dong kita cover tuh. Nah, jadi jangan kita ditakut-takuti lah, ya. Kalau kau bicara seperti itu, ya. Jadi saya selalu bilang, mari kita bicara fakta bahwa memang kita tidak anti asli, ya. Tetapi dia harus bisa dong mengerti bahwa kita melaksanakan pasal 33 Undang-Undang 45 itu. Bagian kami harus bisa dong. Oke, siap. Sederhana kan? Apa sih enaknya diskusi sekian 10 tahun? Kalau tahun ini dia dapat 30%, kita 65%, enak banget kan? Terlindungi. Jangan dibalik dong. Berarti kita tidak melakukan pasal 33 itu. Nah, jadi saya nggak bicara yang betul sekarang ya. Saya hanya penghantar aja, kira-kira begitu lah. Dulu memancing kawan-kawan saya. Terima kasih. Ya, oke, Profesor Sudarja, kita akan bahas lagi mengapa Freeport begitu istimewa setelah jeda berikut ini.